anak modelan begini ngerepotin aja. Kalau nggak kerjaannya makan, tidur. Kalau nggak tidur, makan. Ntar makan, tidur, ketiduran. Ntar tidur juga, mimpinya makan. Contoh anak Bu Kiki, si Anwar. Apaan anak Bu Kiki lebih parah dari aku? Apa yang harus contoh, Pak? Halo? Orang tuh kalau, mohon maaf ya, namanya orang tua, nyari perbandingan juga yang bener dikit. Dia aja bentuknya nggak bener-bener dari kita. Tapi Anwar itu teman sekolah kamu. Rapotnya bagus, dia dipuji sama guru. Sementara raport kamu merah semua. Itu rapot apa keracunan udang? Pak, mungkin aku emang gak berbakat di sekolah. Tapi aku bisa buktiin ke papa kalau aku bisa jadi orang. Pak, Ya, aku capek di dalam tubuh ini. nggak bisa Ivan. Kamu itu udah dikasih badan ini. Jadi kamu harus semangat menjalani hidup. Belajar minimal. Gak bisa, Pak. Ilmu itu gak masuk ke aku. Anwar itu anaknya sopan. Dia lewat polisi tidur aja pelan-pelan. Takut polisinya bangun. Contoh model begitu. Tiap ketemu orang tua cium tangan. Bisa nggak begitu? Kiki bisa jadi apa aja ya. Papa, kenalin. Ini mama aku. Namaku Inara Rusuh. Iya, Rusu si Anwar, Ya, jajan kuaci loh. gak boleh gitu ya mama aku. Anwar, Iya. saya nitip Anwar ya Pak ya. Iya, iya. Anaknya Masya Allah baik. Ini orang jadi apa aja dapet ya. Ini orang jadi apa aja dapet, lihat tuh. Ke sono ditunggu sama teman-teman lo sama Ustadz sono. Iya. Bukan, ini bukan Haji Salim. Mamanya Anwar. Mama aku. Nitip Anwar Pak, Masya Allah anaknya baik soleh. Tapi suka nakal kalau malam hari. Kenapa tuh? Dia suka matikin daun telinga orang. Kan, daun pintu. Oh gini, manja. Iya, ya kan mama yang ngajarin. Ngajarin Mama kalau malam suka nyemilin laki orang. Kalau yang cookies and cream boleh rasanya ya. Ibu, mohon maaf, saya barusan dikomplain sama bapak Ya. saya. Ini kepala sekolah ya? Bukan saya anaknya. Ya, Temen saya. aku. Saya. Maaf ya, Bu. Iya, iya. Ya, saya pengen banget seperti anak ibu yang sempurna. Iya dong. Akhlaknya baik, Masya Allah. kelakuannya baik. Tapi jalannya kenapa ngengser ya, Bu? Enggak, aku nyengkel Ada ya. keturunan keraton ya? Bukan, karena waktu kecil nggak sempet dibedong. Nggak perlu dibadok sama orang. Jadi agak gitu jalannya. Iya, sarung makanya nyengser. Anwar ajarin ini anak om ini. Dia suruh ngajarin. Iya. Najis, nggak usah. Gue nggak ada. Nggak ada, nggak usah ngajarin, Bapak. Bapak, anak bapak tuh tahu nggak? Kalau di kelasnya berulah terus tahu Pak. Kemarin ya Pak, lagi belajar PPKN. Ya, suka Gurunya tuh ngarang-ngarang. lagi duduk, kulitnya diseset sama dia Pak. Ya kan? Nggak boleh Bapak gitu dong, kamu. Igun. Nakal, contoh dong Anwar. Anwar masuk sekolah jam 7 pagi. Maaf deh. Ya, Ini kayaknya ceritanya salah deh. Salah. Suruh nyontoh Anwar. Salah ya Yang kan? Anwar yang ngikutin Igun. Iya, gua duluan yang ada di muka bumi. Gua duluan baru elu, baru ada Nasar, baru ada itu. Oh iya baru. kalau istilah kata mau kayak gue udah kering, baru nyebur dia. Iya, jadi Anwar ini anak baik. Dia Iya. itu, dia nggak pernah macem-macem. Iya beruntung banget Bu Kiki. Kalau gua ngambil pia ini nyampe, gua ambil nih. Tuh kan, yang dipikirin makan aja. Iya. Sehari beras 2 kilo dimakan. 2 kilo. Mana katanya nggak pakai dimasak lu digini deh. Iya. Ya Allah, War. Gue dengerin bapak gue cerita tentang elu, gue miris deh hati gue. Kayaknya gue sebagai anak kayak nggak ada bagus-bagus acan. Ya gimana orang bapaknya begini anaknya kagak mau. Gini aja deh Pak, Bapak kan sederhana. Mending nikah sama Balik saya ya. Pak. Jangan dong Pak. Nanti aku sama dia adek kakak dong. Aku nggak mau ih. Mas sama dia adek kakak. Ada apaan? Astagfirullahaladzim. Penonton! Bapak gue bilang gue aneh. Ya. Lah yang masuk aneh banget. Mana ceritanya? Pilihan. Tadi Pilihan. datang baru musik kan yang Pak Guru. Yang ini apa namanya? Dodo solo dodomi. Sebentar, saya berwibawa dulu ya, jadi Pak Guru ya. Ya. Jangan dipancing-pancing ya. Ya mohon maaf. Ini Pak Guru bukan Bu Guru kan? Siapa? Ini Bapak kan? Kalau gini Bapak,
Kalau gini? Kalau gini, Ibu. Halo anak-anak. Bapak. Ya Bapak kan? Jadi Bapak ya, jadi Bapak ya. Ya. Ini Pak Nasrul. Ini kalau bangun tidur kita kurang tidur, kita pakai ini nih bikin. Jadi bagus mata. Oh, masker mata. Nggak tahu Pak, saya mah lugu nggak ngerti gitu-gituan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tadi mampir ke rumah Bu Kiki. Di rumah Bu Kiki rame banget orang pada nangis. Kok bisa? Saya nggak tahu ada kematian memang nggak ada kan? Tidak ada kematian. Malah kan saya sama Anwar di sini. Rumah saya kosong, mau saya jadi lapangan padel, Pak. Oh, saya itu mau cari Bu Kiki. Iya, kenapa ya, Saya Pak? ingin menginformasikan bahwa anak ibu nanti Tuh kan benar, kalau berprestasi disamperin sama kepala sekolah. Iya, dapat. Ya lu dengerin dulu, siapa tahu masalah buat elu. Nggak ada. saya mohon maaf ya Bu Kiki, saya tidak menghina ibu, tapi anak ibu tidak bisa ikut ujian semester. Bukannya Anwar itu terkenal Mendingan murid yang gue. Pak, kalau saya masih bisa ujian kan Pak? Kalau kamu itu, kamu langsung dikirim ke salon di... Salon Pak. Salon Pak. Ini kan sekolah. kampus ke Ya kamu, ya habis gini, masa sih Pak? Masa sih? Mana? Kalau kirimnya ke salon, kalau Dia dia lagi pilek menahun, Pak. Oh, bilang menahun. Jadi mohon maaf Bu Kiki, anak ibu tidak bisa ikut karena belum bayar SPP. Belum bayar. Selama 1 tahun. Tapi tunggu, ibu sebenarnya ngasih uang ke Anwar nggak kalau uang SPP? Tiap pagi dia berangkat sekolah, katanya mau sekolah nyetir, saya kasih duit. Kok sekolah nyetir kan sekolah di sini. Sekolah Kalau apa sih kamu? sampai seorang ibu kasih uang kepada anaknya untuk bayar sekolah, nggak dibayarin sama anaknya, berarti anak ini Nilep. ikut gerakan orang tua asuh nih. Pasti dia ngasih orang tua asuh. Bu, Nilep nih berarti. Anwar, maafin aku, Bu. ibu capek-capek dari pagi sampai malam ngebegal orang, Anwar. Maksudnya cari duit, cari nafkah buat Anwar. Maafin, Bu. Kamu apain sih duit Kilap. SPP? Sebenarnya aku pakai buat nonton konser, Bu, biar gaul, Bu. Astagfirullahaladzim. Nonton konser apa lo Anwar? Artis mana yang kamu Ini tonton? ada artis Korea, Bu. Sesat. Igun, kamu nggak boleh nonton konser itu ya. Apa? Konser itu sesat. Ngerusak citra bangsa. Jangan kurang ajar ya. Gila deh. Itu setiap konser penonton puluhan ribu. Papa, coba pikirin. Ada anak laki pakai nastar di kepalanya. Ini Kok kamu bisa ngefans sama brand ambassador Bandung Presto sih? Brand Ambassador Bandung Pre. Ya sudah dibungkus ini ya. jadi saya ini mau jujur. Kenapa? Sebenarnya saya ini sampingan aja jadi Pak Guru. Siapa sebenarnya Siapa Anda? sebenarnya, Pak? Papa, gurunya Onggo. Kalian pengen tahu saya siapa sebenarnya? Siapa kamu? Kalian kan pengen banget tahu saya siapa sebenarnya kan? Saya sebenarnya yang ada di foto. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berhenti mati lampu. Astagfirullahaladzim. Ini adalah aku. Masa jadi kepala sekolah? Ya, jadi kalau di panggung Mana nggak sesat murid-muridnya? nggak sesat. Orang bini bapak dia pernah panggil saya, Pak. Mau jadi apa negara Gini ini? aja deh, ini dunia kayaknya udah mau kiamat. Jangan kiamat-kiamat ya. Saban gua show, ente ada di panggung. Gimana kalau kita tanyain aja sama Pak Ustadz? Iya bener. Kita kesana nggak? Kita tanya, apa hukumnya laki-laki pakai mahkota nanas? Bukan. Masalah nilep. Ke segmen tanya dong Ustaz. Kami semua. Tanya dong Ustaz. Seru nggak Bu tadi? Seru nggak? Seru sekali ya. Gimana, Ustaz? Aduh, jadi gini. Buat orang tua membanding-bandingkan. dimanapun berada, hati-hati jangan pernah membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak itu punya keahlian, punya kemampuan, punya kelebihan masing-masing. Allah sudah menciptakan manusia itu sebaik-baik penciptaan. Jadi ketika ada anak seperti ini, seperti itu, tidak boleh dibandingkan. Karena kata membandingkan itu bisa jadi kita hilang daripada bentuk kesyukuran nikmat. Setiap manusia punya keahlian. Jangan paksa ikan untuk manjat dan jangan paksa, maaf,
monyet untuk berenang. Karena masing-masing punya keahlian masing-masing. Setiap anak yang Allah berikan titipkan kepada kita pasti ada kelebihannya masing-masing. Ada yang memang unggul dalam bidang seni, ada yang unggul dalam bidang olahraga, ada pula yang unggul dalam bidang hitungan, matematika dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa membanding-bandingkan itu tidak boleh dalam Islam. Tapi kalau membandingkan diri kita gini, membandingkan dalam al-ibadah, kalau dia bisa aku tidak, itu boleh. Mengarahkan kepada memicu diri untuk memotivasi diri untuk jauh lebih baik. Ada namanya gibtoh. Iri yang diperbolehkan adalah iri dalam al-ibadah, sedekah dan dalam bentuk ketakwaan. Dan ini juga nih, dalam hal mengidolakan berlebihan, hati-hati. Jangan sampai justru ketika kita mengidolakan berlebihan itu, satu, kita jauh dari ibadah. Atau meninggalkan kewajiban disebabkan karena mengidolakan. Sampai maaf melakukan kemaksiatan ataupun dosa disebabkan mengidolakan. Waduh, Masya Allah, ini lengkap banget ya penjelasan dari Ustadz tadi ya. Jadi tidak boleh membanding-bandingkan. Tiap anak punya kelebihan masing-masing. Bu. Sekarang yang mau bertanya siapa? Ah, siapa yang mau tanya? Oke. Sebentar. Sini, ya Ibu silakan Ibu. Boleh berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Nunung Adel dari Majelis Taklim Ibnu Sabil. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, tanya yang Pak Ustadz. Silahkan Ibu. Jadi begini Pak Ustadz pertanyaan saya, kalau orang tua membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Saya kira itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Boleh saya jawab? warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, senang nggak dibandingkan sama orang lain? Enggak. Sakit hati nggak? Iya. Begitulah yang dirasakan anak yang senantiasa dibanding-bandingkan. Ketahuilah, ini makanya ditarapkan pada diri kita bentuk kesyukuran, bentuk qanaah, merasa cukup. Dan fokus pada diri sendiri. Nih buat anak-anak yang sementara dibanding-bandingkan, tidak apa-apa. Jadikan dibanding-bandingkan itu sebagai apa? Pemicu kita untuk memperlihatkan kelebihan kita, kemampuan kita. Betul. Seperti itu. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Intinya nggak boleh membanding-bandingkan Ustadz ya? Nggak boleh. Karena dia akan sakit hati. Dia kan sakit hati. Ojo dibanding-bandingke. Nah, baik. Siapa lagi Bu yang mau bertanya? Saya. Ibu boleh silakan pakai Ya mic-nya. gantian. Boleh, menghadap ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Leni dari Majelis Taklim Ibnu Sabil Jagakasa. Pak Ustadz mau bertanya nih. Bagaimana hukumnya kalau kita mengidolakan orang berlebihan? Akibatnya merugikan diri kita sendiri Pak Ustadz. Mengidolakan. Itu aja Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta itu ada 6. Yang pertama, cinta biasa. Menyukai sesuatu itu wajar. Suka pada benda, suka pada mainan, suka pada mobil atau apapun. Silakan. Tapi ada namanya cinta simpati. Cinta simpati itu kekaguman. Mau lihat, mengidolakan sesuatu. Silakan aja, tidak apa-apa. Tapi ada batasannya. Yang ketiga, cinta empati, rasa sedih, rasa kasihan, rasa peduli. Itu adalah menghadirkan apa? Bentuk yang luar biasa, bentuk kesyukuran. Ada lagi, cinta rindu kepada istri, kepada suami, kepada anak. Itu cinta yang rindu. Bagaimana kita mengantarkan diri kita apa? Melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua. Ya. Aku kurang nih kayaknya. Nah, ada namanya cinta yang disebut dengan cinta kemesraan kepada Rasulullah. Idolakanlah Rasulullah SAW dengan apa? Meneladani, menjalankan atas apa yang dilakukannya. Orang mengidolakan bisa saja, boleh. Tapi lihat, apakah mengidolakan itu adalah berdampak buruk pada diri kita, atau ada kelebihannya, atau ada perubahan pada diri kita. Silakan, ibu mengidolakan Bunda Aisyah, silakan pelajari amalannya apa, mengidolakan kepada seseorang, apa sih yang amalannya, apa sih yang dilakukan sehingga dia berada pada posisi itu. Dan terakhir ini apa itu adalah cinta menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana kita mencuri perhatian Allah. Seperti sekarang ini kita berpuasa, kita melaksanakan ketaatan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Harus ridho. 1, 2, 3.
Ridho. Coba diulang. Ridho. Sekali lagi. Ridho. Ah, Masya Allah. Jadi ada 6 tadi Bu ya, masalah Ya. cinta Bu ya, empati Nah. dan sebagainya. Sehingga, mohon maaf, mengidolakan seseorang itu luar biasa. Nah sekarang ini kita berada di bulan suci Ramadan. Gimana sih dia bisa menghatamkan Quran? Nggak apa-apa. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba pada kebaikan. Karena jangan sampai Ramadan ini, maaf, ini diingat nih, jangan sampai Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Aduh, kalau itu terjadi sayang banget kalau sayang disia-siakan. banget. Jadi manfaatkan Ramadan dengan sebaik mungkin Bu ya. Tuh. Waduh, Andika lagi ngapain nih? Andika ngapain? Tamu. Halo. Permisi. Iya. Pak RT ada? Kebetulan Pak RT-nya lagi di luar rumah. Duduk dulu, duduk. Masuk, silakan masuk. Ya. Ada perlu apa ini? Kalau bisa dibantu? Anakku tuh di rumah nangis-nangis. Dia minta beliin cemilan. Beliin cemilan. Cemilan yang dikasih sama Pak RT. Cemilan apa sih? Kata anak aku suka banget, rasanya enak itu. Ayo tanggung jawab. Cemilan yang dikasih ke Pak RT. Iya, emangnya seenak apa sih? Oh alah. Cemilan yang kamu maksud itu cemilan favoritnya keluarga kita. Ini dia nih cemilannya. Nih. Pia 100. Satu-satunya pia yang memberikan rasa sempurna di setiap gigitannya. Jadi perpaduan pia yang lembut dengan isian yang tebal dan bikin kenyang. Aku baru lihat nih, kayaknya cemilan ini emang Pia 100 ada rasa apa aja sih? Jadi Pia 100 ini ada rasa coklat yang bisa bikin mood balik 100%. Dan juga ada rasa alami kacang hijau yang bikin kamu 100% nyaman di hati. Wah, Pak Dika, ini mah belum beduk. Aku udah pengen nyobain. Bener banget. Jadi Pia 100 ini cocok banget jadi takjil buat buka puasa bareng sama keluarga. Nah, cobain aja nih Put, jadi takjil buat persediaan di rumah. Ini sih kayaknya enak banget, pasti harganya mahal ya. Eits, tenang aja, Pia 100 ini harganya nyaman di kantong. Yang sebesar cuman Rp1.000. Harga ramah di kantong, pasti enak, isinya tebel. Anak aku suka banget dan pastinya emak-emak kayak aku pasti juga suka nih. Iya dong. Kan hanya Pia 100 yang bisa memberikan 100% kenikmatan dari kelembutan dengan isian melimpah dan bikin jatuh cinta sejak gigitan pertama. Jadi fix bikin takjil pakai Pia 100 terus. Pia 100 harus.